Halo teman-teman semua. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Aisyah Nurrabila dengan NPM A1G024064. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan kepada kalian mengenai materi keterampilan menyimak, yaitu ada pengertian, ada tahapan, ada jenis-jenis, ada strategi, dan juga ada tantangan. Selamat menonton. Baiklah, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian dari keterampilan menyimak. Sebelumnya, teman-teman udah pada tahu belum apa itu menyimak? Jadi, menyimak itu adalah salah satu proses mendengarkan lambang-lambang lisan dengan penuh pemahaman, perhatian, apresiasi, dan interpretasi guna memperoleh informasi, isi, dan juga memahami makna dari komunikasi. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke dalam tahap-tahap menyimak. Yang pertama itu adalah tahap pendengaran, di mana kita baru saja mendengar segala sesuatu yang dikemukakan oleh pembicara tentang apa yang dibicarakan. Ini merupakan tahap awal dari proses mendengarkan. Lalu yang kedua itu ada tahap pemahaman. Contohnya seperti saat kita sudah mendengarkan isi pidato, maka isi percakapan itu harus kita pahami dengan baik. Itu merupakan salah satu contoh dari proses pemahaman. Yang ketiga itu adalah tahap penafsiran. Pendengar yang baik belum puas jika hanya mendengarkan dan memahami tuturan dari pembicara, tetapi ada keinginan untuk menafsirkan isi yang tersirat. Yang terakhir itu adalah tahap menanggapi. Tahap menanggapi merupakan tahap akhir dalam proses menyimak. Pendengar menyambut, memperhitungkan, dan menyerap serta menerima ide atau gagasan yang dikemukakan oleh pembicara dalam percakapan. Selanjutnya itu adalah strategi dalam menyimak. Yang pertama itu adalah menyimak dengan konsentrasi penuh. Berkonsentrasi adalah, ada yang tahu? Konsentrasi itu adalah memusatkan perhatian atau perasaan terhadap simakan yang sedang disampaikan. Yang kedua itu adalah menyimak kritis. Menyimak kritis itu adalah sebuah aktivitas menyimak di mana pendengarnya tidak bisa langsung memahami tentang apa yang dibicarakan oleh pembicara, sehingga mereka meminta argumentasi sang pembicara. Dan yang ketiga atau yang terakhir adalah meningkatkan daya simak. Selanjutnya itu adalah tantangan. Yang pertama, permasalahan tes kompetensi menyimak. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah, keterampilan menyimak sering kurang mendapat perhatian dibandingkan keterampilan berbahasa lainnya. Banyak guru bahasa belum tentu mengajarkan dan menguji kemampuan menyimak siswa secara rutin. Padahal keterampilan ini sangat penting untuk memahami berbagai pelajaran. Yang kedua itu adalah permasalahan gagap teknologi. Bahan ajar yang digunakan guru dalam pembelajaran menyimak hanya mengandalkan buku paket bahasa Indonesia. Media yang sering digunakan dalam pembelajaran menyimak adalah papan tulis dan belum memanfaatkan media audio dan audiovisual. Hal ini terjadi karena kemampuan teknologi guru yang masih kurang dalam mengakses media melalui internet. Yang ketiga itu adalah permasalahan proses pembelajaran yang konvensional. Ini dapat menghambat siswa untuk belajar secara aktif dan kreatif karena gurunya yang mendominasi proses belajar mengajar. Jadi, siswa tersebut juga cenderung pasif. Yang terakhir itu adalah permasalahan penugasan otentik. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia, strategi menyimak masih mengikuti pola lama, yaitu siswa hanya mendengar dan menjawab pertanyaan dari gurunya. Umumnya, kemampuan menyimak itu diukur dalam pemahaman dan tanggapan terhadap pesan yang didengar. Selanjutnya itu adalah jenis dari menyimak. Yang pertama, menyimak ekstensif. Menyimak ekstensif adalah jenis kegiatan menyimak mengenai hal-hal yang lebih umum dan lebih bebas terhadap suatu ujaran. Tidak perlu dibawa bimbingan langsung dari seorang guru. Lalu ada menyimak intensif, lebih diarahkan pada suatu kegiatan yang jauh lebih diawasi, dikontrol terhadap suatu yang tertentu. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.